awalan menurut saya memang tetap harus ininya kita ya, kompetensi kita. Selebihnya emang ada apa namanya tadi, image dan juga exposure. Jadi tanpa image dan exposure, apa yang kita kerjakan nggak akan terasa dan tidak terlihat oleh orang lain. Berarti emang komposisi karir sukses menurut si Harvey Coleman ini bisa dibilang valid juga kalau ngelihat. Valid ya. Tapi jangan sampai dibalik juga bahwa kompetensi teknis, apa namanya kapasitas itu nggak penting. Iya. Nggak boleh begitu, karena itu memang validasi dari si image dan exposure tadi. Benar. Jadi maksudnya nggak mungkin exposure-nya bisa ngasih bobot segitunya kalau kualitas dia biasa-biasa aja atau nggak malah bagus. Kurang. Malah bisa yang terjadi kayak tadi. Kan saya bilang kalau misalnya kredibilitas itu udah buruk, maka networkingnya juga yang muncul adalah pesan buruk, gitu kan? Bukan munculin peluang, malah nama baik. Jadi ini nih tricky, walaupun ada 3 tadi produktivitas ya, performa, image sama exposure. Walaupun terlihat performa tuh hanya 10%, tapi 10% nggak boleh nggak ada. Harus 100%. 10% itu sudah harus 100%. Ininya. Supaya yang tadi 30 dan 60 ini, ketika dicek validitasnya, valid. Emang bener. Patut untuk dibilang dia memang bagus. Ini kan contoh kalau lagi zaman sekarang lagi rame nih, ada hidden gem makanan di sini, itu orang rame datang. Tapi lihat kolom komennya. Kalau dia memang benar-benar dia enak, itu orang yang lihat itu komennya inline ya. Komennya inline. Oh ini oke nih, beneran orang tuh udah kesana. Tapi kalau misalnya ini mah rata-rata komennya ini mah cuma bohong pas udah kesana gini, itu orang yang walaupun awal tertarik nggak jadi tertarik. Gitu loh, karena tadi P-nya ketika divalidasi ternyata tidak menunjukkan hal yang sebenarnya. Jadi I sama E-nya bagus sih, tapi nggak jadi orang. Itu bisa terjadi. Oke. Ya, bagus penjelasannya. Makasih Mbak Heri. Oke, kemudian selanjutnya misalkan kita sebenarnya kita nganggap kita punya portofolio yang pengalaman juga bagus, keahlian kita juga sudah baik gitu. Itu aja cukup nggak sih Mbak? Tanpa melakukan personal branding? Kayaknya tuh kurang ya. Jadi inline sama yang barusan. Yang tadi. Jadi ibaratnya bagus tapi disimpan sendiri. Gitu. Jadi nggak kelihatan. Jadi, ada sih. Saya pernah nemuin orang yang memang bagus tapi mungkin hidupnya tidak untuk ke arah situ. Jadi dia memang menyimpan aja. Ya memang akhirnya opportunity yang datang buat dirinya ya sangat-sangat gitu-gitu aja. Tapi saya pernah ketemu orang-orang yang sebenarnya awal mulanya nggak sebagus itu, tapi dia mencoba. Karena mungkin memang itu tujuannya, dia walaupun nggak sebagus itu, dia coba ngemoles dirinya, dan itu lambat laun tuh akan meningkat gitu loh. Dengan banyaknya kesempatan yang datang ke dia dimanfaatkan gitu ya, dia bagusin, akhirnya orang puas dan lama-lama nggak nyangka sekarang jadi hebat, jadi besar gitu. Saya banyak menemui orang-orang yang dulu motivator yang sebenarnya awal ketemu biasa-biasa aja sih, tapi tekun gitu. Dia tekun, semua event mau murah mau mahal dia ambil, tapi dia sungguh-sungguh bikin materi, lama-lama sukses. Dan mengejutkan, wah orang tuh bisa growing ya. Nah gitu. Jadi kalau kita punya potensi, kita bagus, portofolio kita banyak, tapi kita nggak pernah menunjukkan kita ya sudah cukup di sini saja gitu ya ruangnya, ya lama-lama mengecil sih, pasti akan mengecil lingkupnya, nggak mungkin membesar gitu. Jadi penting ya. Gitu. Cuma kadang kan gini ya Mbak, kadang tuh kita juga kan ngerasa bedanya tipis gitu antara personal branding sama cari muka gitu. Dengan apa tadi kan Mbak Eri bilang kalau kerjaan bagus disimpan sendiri, orang nggak bakal melihat kita gitu. Tapi sebenarnya kita juga takut dibilang cari muka gitu. Sebenarnya ada bedanya loh. Tipis ya? Seolah tipis, tapi sebenarnya bedanya jauh banget. Gimana tuh? Personal branding itu menunjukkan apa yang dia bisa secara genuine, memang itu hasil dia. Tanpa menjatuhkan orang lain. Oh, kuncinya di situ. Tanpa menjatuhkan orang lain. Tapi carmuk atau narsis, kecenderungannya, ya carmuk itu ada carmuk, ada narsis ya, bukan mereka tuh garis miring. Ada carmuk atau perilaku narsis, itu kecenderungannya satu, ada hal negatif di dalamnya. Ada orang yang dirugikan. Kalau narsis itu ada unsur sombong diri. Bangga, nih loh gue si paling gitu kan. Paling ya. Nah, kalau misalnya personal branding kan kita
trusted ya. Misalnya gini, Acai ini kan selain ngantor nih MC nih, ya. Acai pengen nunjukin bahwa dia bisa nge-MC karena itu peluang. Ya dia menunjukkan di postingan yang dia milikin, misalnya dia dijadikan MC di acara kantor, dia memposting tanpa harus mengatakan saya adalah MC terbaik di muka bumi. Kalau udah ngomong MC terbaik di muka bumi, narsis. Si paling oke. Kalau Carmuk bisa bilang kemarin saya saya dapat kesempatan MC, ada 2 kandidat sih. Ternyata yang itu tuh kurang di sini. Itu menjatuhkan orang lain. Demi atau kepentingan pribadi. Ada juga gini, demi mendapatkan ini menjilat gitu ada. Gitu. Kan itu kelihatan nggak genuine ya? Kelihatan. Negativity itu terasa teman-teman. Jadi bawalah personal branding dengan misi yang positif. Kalau misinya sudah ingin jatuhin orang, berbohong gitu ya, itu udah pasti negatif dan sound saya pasti nggak enak. Itu pembeda sih menurut saya, jauh banget tuh bedanya itu. Iya. Dan gitu. Lingkungan juga bisa merasakan berarti negativity-nya tadi ya. Misalnya gini, saking pengennya dinilai sebagai MC kondang misalnya, dikit-dikit posting dari berbagai angle lagi nge-MC, itu lama-lama orang ini bukan personal branding lagi, sangat memuakkan gitu. Bisa jadi. Iya. Saya selalu pernah punya teman, jadi dia ingin membranding bahwa dia itu saat ini sudah punya perusahaan yang lebih sukses dari sebelumnya. Nah, untuk menunjukkan itu, dia menunjukkan harta bendanya. Flexing, bukan kompetensinya. Bahwa kalau ada yang butuh ini, kami punya ini ya, gitu. Atau misalnya mencarilah asosiasi atau perlu banyak bergaul. Ini nggak naruh terus baru alhamdulillah dapat rezeki sekian. Itu kan lama-lama ini berlebihan nih. Berlebihan. Jadi ya pada kadarnya sajalah, gitu. Siap. Oke. Ya itu penjelasan yang mencerahkan ya dari Mbak Eri. Yang penting tuh jangan ada negativity aja. Jangan ada niat negatif. Fokus sama pekerjaan kita aja. Dan sehingga kita bisa dianggap orang yang reliable untuk keahlian tertentu yang kita ingin dilihat orang gitu ya Mbak. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang terkait dengan cara membangun personal brandingnya, Mbak. Tadi udah, ya sedikit banyak tadi sudah di-mention ya, terkait generalnya seperti apa, mungkin kita bisa lebih spesifik terkait cara membangun personal branding itu sendiri. Contohnya mungkin kalau di kita sebagai profesional bisa menggunakan media sosial seperti LinkedIn atau media sosial lainnya gitu. Atau ada lagi nggak langkah-langkah yang kita mesti lakukan? Jadi kalau di awal nih ya, sebelum kita bicara tentang kemana kita akan nge-branding diri kita di media sosial mana, nomor satu tuh kita perlu cari tahu dulu ada 5 hal katanya nih Cai. Pertama, tujuan kita tuh mau ngebangun personal branding itu apa sih? Karena tujuan itu akan mempengaruhi konten-konten yang mau kita buka buat publik itu bagian mananya aja. Tujuan penting. Yang kedua, ciri khas yang kita ingin orang lain kenal tentang diri kita. Berarti ini kan yang tadi saya katakan, harus kenal diri kita, lihat potensi kita. Itu yang perlu kita gali. Terus kita harus cek siapa sih audiens kita. Akan salah kaprah misalnya kita punya personal brand tapi kita masukin ke misalnya orang-orang yang nggak butuh itu, nggak kepengen itu. Misalnya Anda pengen menjadi misalnya ya, Anda pengen nunjukin tentang saya nih kan trainernya HR ya. Saya biasanya ngebahas itu tentang pengembangan diri, tapi saya naroknya di komunitas hobi gitu, hobi K-pop gitu. Ya orang nggak denger ini apa sih, salah nih dia gitu. Atau saya masukinnya kolamnya salah. Jadi kita harus cek audiens kita siapa. Itu supaya kita di komunitas-komunitas itu, kelompok-kelompok itu kita bisa mengangkat citra diri kita. Gitu. Kemudian mission statement itu lebih ke ini kita apa yang kita pernah bikin, terus kemudian portofolio kita, terus apa yang pernah kita solve gitu-gitu, siapa kita, itu lebih kayak situ-situ. Nah, satunya lagi yang setelah mission statement itu ada saya lupa, itu lebih ke media. Baru tadi yang saya katakan, justru media naruh di mana itu adalah yang terakhir. Gitu loh. Tapi nomor satu kita harus cek dulu gitu. Ini kita
tujuannya mau apa sih gitu. Kayak misalnya kan saya jujur media sosial saya nggak saya kunci. Media sosial saya nggak saya kunci karena saya kadang suka nulis pengembangan diri, self note, bagaimana membangun keluarga, karena itu memang sasaran yang ingin saya lihat, audiens saya bisa baca sikap saya. Nah, kenapa saya suka masak kan? Saya suka masak. Kenapa saya isinya nggak masak gitu? Karena memang saya bukan ingin memperkenalkan masak itu kepada audiens saya ingin memperkenalkan pemikiran saya, opini saya terhadap pengembangan diri, pengembangan sosial, masyarakat dan sosial, itu yang saya pengen. Jadi ketika orang manggil saya acara training, mereka bisa lihat siapa sih pembicaranya besok dan dia bisa sambil menikmati pola pikir saya di situ. Jadi membangun reputasi. Nah, itu loh sebenarnya. Gitu. Jadi itu dulu, nanti setelah itu baru kita bicara tentang kemana nih kita naruhnya. Gitu. Kalau di media sosial ya, katakanlah Mbak Eri mungkin aktif di IG. Mbak Eri itu memisahkan nggak sih apa namanya peran Mbak Eri di keluarga atau aktivitas Mbak Eri di kantor gitu di sosial media di IG gitu. Kalau ngomongin media sosial, kalau kita sebagai personal boleh aja media personal itu dicampur, tetapi batas mana yang orang lain perlu tahu. Ya, misalnya saya kan mengimage-kan diri saya harus bisa menjadi panutan bagaimana menyelesaikan emosi dengan baik gitu ya. Walaupun kadang-kadang suka marah-marah juga. Masa saya naruh sih video saya lagi marah-marah ketika mobil saya disenggol orang gitu misalnya, atau ketika ada orang yang nggak bener gitu di rumah saya, masa saya nunjukin marahnya saya? Enggak dong. Atau lagi ngevaluasi karyawan. Oh enggak, saya nggak galak. Jangan fitnah kau. Tapi itu kan nggak mungkin sesuatu hal yang kita tunjukkan. Jadi kalau saya kecenderungannya memang saya tetap campur gitu ya. Ini walaupun nggak semua informasi, tetap kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Karena itu kan untuk keamanan juga ya. Jadi saya tetap, misalnya saya menceritakan kantor, saya menceritakan kantor yang memang yang saya ingin sampaikan, terus saya menceritakan pemikiran saya misalnya juga anak saya ulang tahun ya saya ungkapkan gitu di situ. Ya lebih kayak gitu-gitu. Gitu. Sepersonal-personalnya kita tetap punya batasan terhadap media sosial, informasi di media sosial. Itu juga mungkin karena yang main ke lamannya Mbak Eri kan nggak cuma orang dekat aja ya, bisa jadi entah klien MUC, entah orang yang ngundang, orang yang mengundang Mbak Eri sebagai trainer gitu. Jadi supaya mendapat gambaran yang lebih utuh terhadap bagaimana Mbak Eri, sikap Mbak Eri atau kebiasaan atau performa juga ya. Kadang-kadang di story sih saya menceritakan kucing gitu menceritakan tanaman, tapi kan itu kan sambil lewat hanya 24 hour. Kalau di postingan itu feed mungkin lebih ke pemikiran. Kalau DM gitu nggak usah diceritain ya Mbak? Enggak. Kadang-kadang saya juga nggak buka gitu. DM yang paling nggak dikenal tuh saya jarang buka. Jadi tukeran reels. Tukeran reels itu kita. Orang tukeran 1,3 miliar. Kita tukeran reels lucu dan jorok-jorok. Kacau nih. Jadi itu maksud saya, kita tuh harus bisa mencerna audiens kita, baru kita bisa menentukan kemana gitu. Kan karena memang saat ini personal branding itu nggak cuman di media sosial aja, ada online, ada offline gitu. Gitu. Tadi udah oke banget ya penjelasan dari Mbak Eri ya. Saya ulang ya, kita mesti start with why. Betul. Tujuannya apa sih? Kita membangun personal branding apa, kemudian lihat ciri khas kita. Apa yang kita punya? Dengan semakin kita mengenal diri kita jadi tahu apa yang memang udah natural, apa yang memang harus di-create sesuai dengan kebutuhan personal branding. Diangkat. Gitu. Audiensnya kita siapa, itu juga kita akan menentukan bagaimana kita melakukan personal branding, mission statementnya apa tadi ya, apa portofolio kita, apa yang sudah kita lakukan, problem solving yang kita berikan terhadap perusahaan atau lingkungan kita, dan terakhir media sosial apa yang mau kita pakai. Media yang mau kita pakai, perkenalkan ya.